A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'du. Para salikin yang saya hormati, mengawali ngaji kolbu kita, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali, saling belajar dan saling mengingatkan dalam rangka kita mempersiapkan untuk salaka suluk kepada Allah dengan cara khusus maupun cara umum. Untuk itu mari kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Para salikin, saya akan melanjutkan terhadap masih terdalam bab taisir takwa, di hal-hal yang bisa mempercepat orang itu taat, ibadah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita raih setelah kemarin kita buka dengan sedikit ada khauf dan roja, yang intinya seseorang itu harus punya harapan dan dia juga takut terhadap ancaman. Tapi apakah orang beribadah itu hanya karena ancaman atau karena imbalan? Imam Ghazali membedakan, ada orang yang beribadah karena ancaman, takut beribadah. Kalau tidak ada ancaman, jalan lagi. Ada orang yang seperti pekerja, kerja keringatnya habis dibayar. Ada lagi orang yang beribadah takwa karena mahabbah, karena cintanya pada Allah, sehingga sakit apapun, capek apapun, sesibuk apapun masih menyempatkan diri untuk taklim dan beribadah kepada Allah. Nah, itu mari kita lanjutkan. Para salikin rahimahullah, wa qala musannif fi hadzal kitab wa naqulu bihima bi ulumiha fitarin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal khaufu war raja wasilatani ila fi'lil wajibati wal mandubati wa tarkil muharramati wal mahruhat. Walakin la budda minal ibabi alal ikrar alastihdari dalika ala dawami wastidamati fi aktsaril awqat hatta yasirut tawab wal iqab nasbu ainuh fayakhussahu ala fi'lit ta'at wa tarkil muhalafat. Para salikin, ini yang kita tahu kemarin khauf dan roja. Sekarang kita akan sedikit kaji tentang khauf dan roja. Fal khauf wa roja, rasa takut dan berpengharapan, ya, wasilatani ila fil wajibatil wal maghdati wa tarkil muharramati wal makruhat. Mempunyai dua sarana, ya. Silatani, ya, silaturahim, sarana untuk bertemu. Silatani mempunyai dua sarana yang menghantarkan ila fi'lil wajibat. Yaitu seseorang itu bisa melakukan yang wajib, wal mandhubat, dan juga yang dianjurkan, wa tarku muharramat wal makruhat. Intinya itu. Jadi yang penting kalau orang khauf dan roja, lihatlah mana yang menjadi perintah, mana yang menjadi ancaman dan larangan. Itu pisaunya di situ. Tetapi ingat, walakin labuta, nggak bisa, tidak harus, tidak ada jalan lain
Kalau orang ingin ibadah dan silatnya itu alatnya itu adalah dua dadi, ya minal ibabi, kecuali alaistari, dan Anda harus berkorban, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nggak bisa minta surga nggak pernah ibadah, nggak bisa hidup dengan Allah, bisa takorup dengan Allah, muraqabah, nggak pernah zikir. Ya sholatnya lari-lari karena kita tidak pernah berkorban. La budda minal ibab ala istihdari dzalika dawabi wa istimati. Nah, dan itu dilakukan dengan dawam, ya, dengan terus menerus, dan itu dilakukan dengan cara melakukannya itu berkelanjutan, ya, fi akhdal awqat, di dalam segala waktu, di dalam banyak waktu. Karena itu di dalam ilmu thariqah orang berzikir itu tidak mengenal tempat. Sholat pasti, ya, bekerja sedang zikir, di jalan sambil nyetir zikir, ya, semua ada amalannya zikir, sehingga diri kita itu tidak putus dengan Allah. Hatta yasiru thawabu wal agabu nasbu ainai, sehingga dua tadi khauf dan roja itu ada di pelupuk mata kita. Ya, ini ancaman kalau salah seperti ini. Kalau saya mengambil hak orang lain seperti ini. Kalau saya menyengsarakan orang lain mengambil uang negara seperti ini. Kalau saya mengamalkan ini perintah Allah, mangqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Semua ada di pikiran, di nasbu ainahu, yang ada di pelupuk mata kita. Itu nanti di dalam ilmu thariqah ada namanya robitoh. Robitoh itu adalah menghadirkan guru yang seakan-akan bersama kita, berzikir bersama, dan guru itu ada persis di depan kita, ya. Wa yakhussahu ala fi'li ta'at wa al-mukhalafah. Kalau sudah dipeluk mata, masa Anda mau membohongi pada Allah? Ini waktunya sholat, Allah nggak tahu, saya nggak usah sholat. Bisa, karena itu sudah dipeluk mata. Oh, ini punya orang lain, saya ambil saja. Memangnya Allah tidur nggak tahu? Ini cara untuk melakukan namanya khauf dan roja sebagai instrumen dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini penting untuk kita bahas bersama untuk pada hal yang menyangkut roja dan khauf. Nah, roja yang khauf, ya, ini boleh dikata, kalau mau jujur, kelas kita beramal beribadah karena khauf dan roja. Tetapi ada lagi yang beribadah itu karena mahabbah, nggak peduli ada roja dan khauf, yang penting saya hamba hanya pada Allah. La ma'budu illallah, la maqsuda illallah, la mahbuba illallah. Karena itu la mahbuba, tidak ada satupun yang saya cintai kecuali Allah. Di dalam ayatnya disebutkan wa minan nasi mayyat tahidu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzi na'amanu asaddu hubban lillah. Ini bagi orang yang min auliya, seperti yang kita bahas kemarin. Orang yang thariqah, orang yang tasawuf, ya, itu beribadahnya karena mahabbah. Wa minan nasi mayyatahidu min dunillah andada. Maka dengan di antara manusia ada orang yang menyembah, ya, selain Allah, tanding-tandingan selain Allah ada, ya. Dan untuk itu yuhibbu kahubillah, maka kita sebaiknya yuhibbunahum, mencintainya itu Allah, ya, sebagaimana mereka mencintai Allah.
Allah lah yang tempat kita mencintai, bukan yang lain. Beribadah karena cinta kita Allah. Dan orang seperti ini walladzina amanu as-sadu hubbillah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jangan seperti pada umumnya, lek butuh dekat dengan Allah, kalau lagi senang ya lupa pada Allah. Itu manusia pada umumnya seperti itu. Kalau kepengen dekat banget, kalau sudah nggak kepengen hilang ya. Apalagi hubungannya kekuasaan. Hubungan itu hanya sesaat. Kalau yang itu ketua umumnya atau ketua X, partai X, dokan terus. Kalau orang itu sudah tidak ketua umum, nyapa saja sudah tidak. Nah, ini kan tidak ikhlas di dalam bertaruh. Nah, ini kalau beribadah karena mahabbah, yaitu mereka adalah namanya asaddu hubbillah. Kecintaannya itu sangat dalam kepada Allah. Nah, sekarang kalau khauf gimana? Khauf itu adalah orang yang berharap. Ya, khauf dalam arti adalah takut, berharap agar siksanya itu tidak ke kita. Di dalam Al-Qur'an disebutkan yang tentang ayat khauf itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzi yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasilah ayyuhal aqrabu wa yarju rahmata wa yakhafuna adzabahu in adzaba rabbika kana maghfura. Ini kaitannya dengan takut. Ulaikal ladzi yad'una, mereka pada menyeru ya. Mereka sendiri mencari ila rabbihim wasilah. Allah itu Anda harus wasilah. Wasilah dalam arti berkali-kali sekali wali. Wasilah itu pengertian 4. Wasilah dalam arti guru mursyid, wasilah dalam arti thariqah, wasilah dalam arti ilmu yang menunjukkan kepada mendekatkan diri kepada Allah, wasilah dalam arti amalan-amalan yang kita amalkan dari guru kita. Itu berarti wasilah. Jadi untuk ila rabbihim wasilah, untuk menuju Allah itu perlu wasilah. Ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatan. Dan mereka itu adalah siapa? Dan mereka yang lebih dekat dan mengharapkan rahmatnya. Sekali lagi, manusia itu masuk surga bukan karena kehebatan amalnya, tapi karena rahmat Allah. Ya, kalau sudah rahmatnya, maka wa yakhafu adzabu, dan dia takut azabnya. Ya, inna adzabi rabbika kana mahdura, karena sesungguhnya azab Allah itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Nah, ini kelas kedua. Baik, itu masih bagus. Kita beribadah karena khauf. Ya, masih bagus kita taat lalu lintas karena ada forbidden. Tidak boleh ada pelang merah, nggak masuk, kita sadar kan? Nah, tapi orang tertib berlalu lintas bukan karena rambu-rambu, seharusnya kan gitu. Ada safety van, ada early warning. Oh jangan, ini yang menyangkut tentang roja, tentang khauf. Jadi dengan demikian, khauf itu adalah instrumen untuk kita beribadah. Caranya apa tadi? Yaitu harus tetap pakai wasilah. Kalau ada yang guru membimbing itu lebih cepat. Nah, yang ketiga adalah roja. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi untuk itu, faman, bagi siapa saja, karena yang keadaannya itu inginnya itu yarju, artinya rojak, berjumpa, ya berharap berjumpa pada Allah, liqa'a rabbih falyamal sholihan, maka orang itu harus amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka tidak boleh seseorang pun itu untuk
mensekutukan Allah. Ini kenikmatan orang yang roja, yang berjumpa nanti pada Allah, kepada Allah, itu paling nikmat, di antara paling nikmat surga itu kalau kita itu adalah wusul ilallah. Karena itu resep dari semua tarekoh, step by stepnya tarekoh itu adalah wusul ilallah. Wusul ilallah dalam konteks ilmunya ada Rabi'atul Adawiyah disebut dengan ilmu mahabbah. Ya. Yazid Bustami disebut dengan ilmu attihad. Ya. Kalau di dalam orang Jawa nyebut adalah manunggaling kaula Gusti, ya. Atau wahdatul wujud, ya. Dia bisa dijumpa dengan tajalli, yaitu menyatunya, jelasnya perjumpaan kita dengan Allah. Jadi dengan demikian para salikin yang saya hormati, menuju Allah itu ya gampang kalau mau, tapi berat bagi yang tidak mau. Mayoritas manusia tidak mau karena ketungkul ya terhadap arodatul dunia. Mencari yang dicari itu adalah urusan dunia, sehingga mencari akhirat itu berat banget. Pekerjaan nomor 1, ya, jabatan nomor 1, karir nomor 1. Maaf, itu manusia. Allah suluk tarekoh kalau ingat, kalau masih ada waktu, tapi tidak pernah diutamakan. Zikir pada Allah nggak pernah diutamakan. Ini yang menyebabkan dia itu tidak bisa yarju liqa'i rabbi. Ini yang tidak mungkin seseorang itu bisa berjumpa pada Allah. Nah, ini penting saya sampaikan karena memang ini Al-Quran. Istilah roja, khauf, kemudian hubungannya dengan wusul ilallah, ya, itu semua Al-Quran. Wasilah itu Al-Quran. Bukan karangannya manusia, tapi itu adalah ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, kalau kita mau taat dan betul-betul mengharap pada Allah itu ya serius, nggak bisa nggak serius. Orang mau naik pangkat aja serius, masa urusan kita mau naik pangkat dari eselon 4 ke eselon 3 seriusnya, sekolahnya aja adumnya, sekolahnya tidak karu-karuan. Masa mau mendapatkan derajat dari Allah nggak pernah serius? Ini menungso itu gimana ya? Saya itu kadang-kadang memikir ya. Nah, mungkin saya dulu pernah gitu juga ya. Tapi ini rata-rata ya. Kenapa ya? Allah kok di nomor sekian kan gitu ya. Kalau urusan jabatan, waduh, mengalahkan siang malam, jam 2 malam pun dipanggil datang, kasih rezeki datang. Tapi suruh melek bengi untuk sholat, beratnya bukan. Jadi ini menjadi bagian dari apa yang namanya cara mendekatkan diri pada Allah. Nah, sekarang ada 3 bentuk manusia di dalam rojak dan khauf. Ini singkat waktunya, ya. Wa qala musannif lakinal fikri alladhi yahsulu bil iqbabu ala istighdari thawab wa iqab sakun ala nafsi min thalathi aujah. Jadi ada 3 bentuk manusia mensikapi terhadap khauf dan rojak. Ahaduhuma, yang pertama adalah berpikir fi ahlil akhirah wasatida sakun ala nufus mudliun liqulub. Dia takut masuk di dalam dirinya itu sudah takut neraka, takut siksaan. Wala sima fi haqqun man kathrat dzunubahu wa azimat uyubahu. Apalagi maaf seperti kita, seharusnya yang banyak dosa, bergelimang dosa dulu itu harus takut. Biasanya dia wa tafakkur fi wuquhi baina yati rabbih, dan dengan demikian dia itu adalah mengkhawatirkan bisa enggak ya saya itu ketemu Allah. Ada konsep itu. Ya, wa adli amalin qaumi alaih, maka dengan demikian dia akan mengalahkan perbuatan buruknya, darah berhenti. Ini yang orang sadar.
Yang kedua, ats-tsani annal fikri fi ahwal akhirah wa sadaiha mani'un minal fikri fil ladzati dunya wa syahwat. Ini yang kedua. Oke lah. Syahwatnya dunia, lezatnya dunia, saya harus potong karena ini yang menghancurkan saya. Ini yang menjadikan saya tidak dekat dengan Allah. Sadar. Sedikit demi sedikit ibadah. Ya, bagus. Nah, yang ketiga, at-talyin annas syaitan wa nafsul insan yastas'irani minat ta'ibi annahu yamnun nafsah. Dia mulai sombong. Saya bisa kok. Bisa mengalahkan nafsu saya sudah tobat kok. Ya, setan masuk. Nah, setan nafsu insan, setan masuk bener toh. Kowe itu wis tobat tenan, digodhong meneh. Ya, dan orang itu merasa mampu mengendalikan nafsunya, mampu mengendalikan tabiat buruknya, syahwatnya, maksiatnya, dia mampu. Fi mustaqbil zamani fayuhassanihi. Dengan demikian setan dan hawa itu mendorong si petokat meninggalkan apa yang telah ditekadkan, alat tarki ma'azama alaih. Akhirnya tergelincir lagi. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, 3 model itu mari kita introspeksi. Kita masuk mana? Dalam hal khauf dan raja, dalam rangka taat pada Allah. Moga-moga kita menyudahi seluruh salah-salah kita. Kemudian kita berikrar, beriktikad, bismillah kami menuju Allah. Bismillah saya menolehkan wajah kita itu Allah. Dunia ya tak lakoni, ono rezeki alhamdulillah, dan ono rezeki ikhtiar. Ojo lali melek bengi. Kalau sempat, kalau sudah niat, pada saatnya suluh, pada saatnya masuk thariqah. Inilah yang menyelamatkan ya Allah, bukan harta kita, maaf. Nggak ada harta kita yang menyelamatkan, semua akan menjadi beban pada ya Allah. Terima kasih para salikin. Dengan demikian kita sudah sedikit bicara tentang roja, khauf, modelnya, mengapa roja dan khauf. Nggak apa-apa, pada saatnya moga-moga kita beribadah itu karena mahabbah kepada Allah. Allahu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Moga-moga bermanfaat pertemuan ini. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.